Saya punya teman si Dimas Pradipta Cimeng. Iya. Kalau udah masuk rumahnya Cimeng tuh, ngobrolin preamp bisa 9 jam kali Mas. Dia tuh bisa, lu kalau bounce mixing malam aja karena listriknya rumahan lagi nggak kepake, lebih bersih. Ngobrol sama dia tuh bisa kayak gitu. Iya. Tapi kalau Papa yang maksudnya orang banyak nggak tahu tuh efisiensi waktu Mas. Nggak usah soundcheck, nggak usah. Nggak usah soundcheck nggak apa-apa. Serius? Iya. Yang lain tuh berlomba naruh di rider minta soundcheck 2 jam, 3 jam, Papa mah nggak usah. Halo, selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Woi. Parah. Pokoknya sekali lagi saya selalu mendeklar bahwa podcast ini adalah podcast audio nomor 1 di Indonesia. Memang. Ini akan jadi pusat trendsetter segala sound engineer dan semua perusahaan pro audio yang ada di Indonesia pusatnya di sini. Belum masuk di sini sound engineer berarti emang belum ketemu aja waktunya. Gak mungkin gak jago dong. Gak mungkin dong gue bilang gak jago dong. Cari aman, gue ditemenin orang terus. Oke, ini adalah lanjutan part kedua. Jadi setelah ngobrol bareng Pak Dedoni, sekarang kita sudah, di samping saya sudah ada, ini adalah penerus calon bukan bakal sih, memang sudah berjalan, sudah pasti, Sudah ikutan ubanan. sudah itu dia. Gue pikir tadi disemir. Oke, langsung aja ada Mas Egi. Oke. Agi. Halo Neti Sound ya? Neti Sound. Halo Neti Sound. Apa kabar? Kabar semuanya? Jadi buat para netizen semua, mungkin kalian bertanya-tanya, waduh, yang akan menerusi Mas Doni siapa ya? Aduh, ini kerajaan DSS ini turun kemana ya? Ternyata di podcast ini akan menjawab karena di sini sudah ada Mas Agi yang akan kita tanyakan semuanya. Halo Mas Satrio. Yes. Apa kabar? Akan kita tanyakan Mas semuanya, Mas. Silakan. Jadi jangan ditahan. Slow aja, santai, lepasin aja. Mas Agi. Siap. Yang saya mau tanya pertama adalah mungkin boleh sedikit perkenalan juga lagi. Mas Agi ini di DSS sekarang lebih sering ngurusin apa sebetulnya? Ya, halo para Neti Sound. Ya. Salam kenal yang belum kenal, nama saya Agi Angga Dharma, panggilannya Agi. Jangan keliru Egi atau Anggi. Saya tadi atau Anggi juga banyak yang manggil Anggi ya. Anggi jangan. Saya kelahiran Oktober 91. Usia berarti udah 31 ya. Mau 32 ya. Pantaran lah, seumuran. Nah, kalau di DSS sekarang lagi ngapain nih Mas Satrio? Sekarang lagi sering bikin penawaran. Ini dia ternyata orangnya. Kalau di DSS kebetulan bantu perusahaannya Papa. Dari saya lulus SMA tahun 2009 ya kalau nggak salah. Itu dari SMA sebenarnya udah sering ikut Papa. Udah SMA tuh udah bisa iLife waktu itu. Serius? Karena kan Papa iLife dulu ya. SMA tuh karena kan tahunnya tuh ya 2007 tuh. Iya, 2007 udah pakai iLife, udah belajar, cuma masih nggak ngerti luar biasa Iki itu apa, coba udah nekat aja dulu. Gitu. Nah itu pada tahun itu udah ikut Papa dan lulus SMA udah mulai ya secara formal bantu di DSS. Kalau bantu DSS awalnya sih juga mungkin kelihatannya karena anaknya bos dikasih privilege langsung gimana ya, tapi sebenarnya saya nekat juga dulu nggak ngerti. Kalau mixer tahu mixer gitu, cuman kan kalau Papa tuh mungkin bukan instruktur yang formal atau mengajarkan satu-satu ya. Dia lebih mengajarkan lewat contoh gitu kalau Papa. Contoh attitude mixing, kecepatan dalam live mixing, efisiensi, itu dia ngajarin. Tapi kalau satu persatu gain, EQ itu saya juga ya nyari-nyari sendiri dulu. Raba-raba sendiri. Tapi ya jadi awalnya juga nekat karena seneng ngeband, sering lihat itu ngapain sih di FOH Papa sama Om Rudi. Om Rudi itu adanya Papa. Ya udah dari situ awalnya sampai akhirnya mulai belajar pelan-pelan dan alhamdulillah saya tuh beruntung banget Mas Satrio karena saya disekolahkan juga di SAE. Awalnya saya di BINUS sebenarnya setahun, cuman jadi anak kurang ajar. Iya karena nggak passion gitu, lengkap terus sampai akhirnya sempat bikin sempat bikin gerakan pengen disekolahin ke Singapura.
waktu itu. Karena saya kan nggak ada di Jakarta kan. Ya. Alhamdulillah banget dapat kabar dari Yanda yang sekarang head of audionya SAE. Yanda itu kebetulan ayahnya juga sahabatnya Papa, masih satu circle lah. Dikabarin, ngapain ke Singapura, mending Jakarta mau buka. Langsung deh kita datang ke kantornya, masih kecil banget kantornya di Kemang. Papa mungkin juga nganterin, tapi sambil ada kesel juga kali ya, ini udah dimasukin BINUS setahun nggak ngapa-ngapain, ya udah deh, yang penting passion. Tapi alhamdulillah dimasukin. Jadi aku beruntung sih Mas, aku dapat edukasi formalnya, tapi aku dapat edukasi pengalaman dan edukasi life situationnya di DSS juga gitu. Oke. Di SAE berarti. Dulu belajar formalnya. Ini juga yang menjadi pertanyaan para netizen semua, karena mereka bertanya di mana kira-kira kalau misalkan mau menempuh sekolah untuk sound engineer. Jadi salah satunya adalah SAE. Ya. Jadi SAE ini memang ya di situ kalian bisa lihat, nanti ada di websitenya juga. Langsung klik aja atau buka juga Instagram SAE juga. Ya. Ada banyak, nggak hanya sound engineer doang, karena di situ nanti ada banyak bagian, ada broadcast, film sama animasi. Betul. Jadi tinggal pilih kalian memang mau tajam di mana. Barangkali memang kalian anak visual atau mungkin mau terjun di dunia broadcast, bisa pilih SAE. Habis ini SAE harus bayar sama kita. Harus. Oke, tapi Mas Aki, berarti kalau boleh dibilang ada di keluarga yang memang terutama Mas Doni ya. Mas Doninya kan memang sudah menggeluti dunia pro audio. Ini aja udah privilege gitu loh. Udah privilege. Sebagai lu sebagai anaknya sebetulnya punya nggak sih niatan malas-malesan, karena kan apa aja udah ada. Rata-rata orang tuh kalau misalkan apa aja udah ada tuh nantilah, nggak usah lah, ada apa-apa lah. Gitu. Susah untuk malas, susah gitu di sini, karena legasinya Papa tuh bukan cuma DSS Mas, bukan cuma perusahaan yang sebesar ini, tapi relationship yang dia bangun sama teman-temannya. Ya, DSS tuh kan mungkin tadi di part 1 dibahas bahwa kekuatannya tuh di backline mungkin ya, kalau dibanding tycoon yang ada sekarang seperti Total, Energi dan lain-lain. Tapi yang mungkin tadi belum dibahas, bargaining nomor 2 kita adalah relationship kita sama para artis gitu. Makanya kan tadi Papa cerita dulu zaman mudanya sempat ke North Sea, bareng-bareng siapa, itu kan sebenarnya investasi Mas, kalau aku melihat gitu. Betul. Kenalan sama Om Ireng dan lain-lain, sampai akhirnya ketika nanti Papa eventually bikin rental, ya pasti Om Ireng dan lain-lain akan comeback to Papa untuk butuh kalau barang gitu. Dan kalau aku melihatnya dari sisi itu yang modal yang bisa dibilang gratis gitu, adalah relationship kita kepada orang. Makanya yang itu aku coba copy paste juga sekarang. Mungkin generasinya beda, tapi mungkin sekarang aku membangun relationship sama teman-teman circle seumuranku gitu. Banyak gitu ya, dari mulai aku sok-sokan support band tuh juga udah ikutan waktu itu tahun 2015. Kan ngelihat Papa gitu, temannya mau bikin konser, nggak melulu soal bisnis ya. Kalau misalkan kelihatan brandingnya bagus, tukar image-nya bagus, pasti Papa kan support gitu. Dan aku mulai copy paste itu pas lulus kuliah tuh 2015, nekat aja ke Papa, ini Bara Suara mau launching. Band apa tuh? Belum ada waktu itu kan, baru mau album pertama. Iya nih bandnya teman Pak, bandnya Iga sama Gerald gitu. Oh gitu. Iya mau di mana, di Rossi Musik. Akhirnya kita support. Itu aku mencoba apa yang Papa udah lakuin tuh, copy paste gitu. Support ke teman sampai akhirnya ya sampai sekarang setiap ada teman mau berlaunching-launcingan, akhirnya alhamdulillah datengin saya kayak mau dong support gitu-gitu. Nah itu aku melihatnya yang cerita-cerita Papa zaman dulu ya. Papa kan juga gitu soalnya. Ngomongin gitu. Mengenai sekarang kan sebelum terjun di dunia ini, sebetulnya emang jujur dari hati, apakah emang dari kecil setertarik itu dengan dunia ini? Kalau dari kecil sebenarnya pengennya jadi musisi. Tok. Musisi tok. Sampai SMA masih punya band SMA waktu itu, band sama teman-teman SMA, bikin album. Padahal nggak bisa bikin album, dibantuin Papa juga gitu. Bikin album, terus ngeband di prom night gitu-gitu. Ujungnya pengen kesana Mas Satrio. Cuman seiring berjalannya waktu, ternyata menikmati proses behind the scene-nya menarik banget gitu. Mulai ketemu teman-teman yang bisa ngobrol sepantaran gitu. Waktu itu juga sempat iseng pas lagi kuliah di BINUS tuh, aku sempat
ke Artonika. Oh iya, Ngambil siapa namanya? Mas Agus. Mas Agus. Ngambil belajar apa ya waktu itu, belajar apa sih softwarenya dia tuh yang kayak rak tuh. Aduh aku lupa namanya. Apa? Studio lah. Bukan yang buat bikin musik tuh. Itulah, itu belajar gitu. Ternyata seru juga ya. Terus akhirnya mulai tertarik ke behind the scene, dan baru tuh muter balik lagi bahwa ternyata di FOH dan monitor tuh prosesnya seru ya. Gitu. Dan akhirnya mulai dari situ, karena menghargai prosesnya, makin jatuh cinta sama behind the scene dari musisinya itu gitu. Dan sekarang kebalik nih. Sekarang tuh ya passionnya sound engineer, tapi Hobinya musik. Hobinya masih mengisi waktu dengan musik, karena aku masih ngeband juga. Apa majornya? Gitu ya. Waktu di musisi, maksudnya pegang alat instrumen apa? Kalau musisi saya senengnya sebenarnya seneng main gitar sama keyboard gitu. Main gitar sama keyboard. Cuman karena skillnya pas-pasan, jadi lebih sering keyboard karena bisa transpose. Gitu. Kalau gitar nggak masalah, gitar transpose pakai kapo kan nggak enak. Betul sih. Tapi berarti dari papa sendiri nggak pernah ada bener-bener dipaksa buat kamu tuh harus, papa tuh udah gede ini kamu nggak lihat apa? Enggak. Kalau paksa enggak. Cuman marah dikit. Preposisinya papa tuh selalu membuat anak-anaknya secara nggak langsung, nih kalau nggak yang nerusin kita siapa ya, gitu. Gitu. Jadi kayak secara tidak langsung menyiapkan, memberikan ruang buat anak-anaknya berkembang. Karena kan aku juga ada kakak sama adik. Adikku baru lulus SMA. Alhamdulillah kayak mau meneruskan juga ke sekolah audio juga. Tapi kalau kakak tuh kan penyanyi ya. Tapi bantu DSS juga di segi marketing sama finansial. Gitu. Jadi selalu memberikan ruang buat anak-anaknya untuk mencoba sesuatu. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah ya udah pasti kan yang ngajarin dari papa ya untuk mengenai basic audio dan tapi kalau saya lihat, yang saya lihat pertama kali ketika masuk, jadi ini adalah antara Mas Doni dengan Mas Agi ini ternyata punya 2 workshop atau tempat kerja yang berbeda. Dan vibes-nya beda. Ternyata masuk ke ruangan ini, yang pertama kali langsung gue lihat adalah milenial. Ini bener-bener ya emang pada masanya dan sesuai dengan umur ya. Kalau kita lihat sini nih, ini adalah tempat kerja dia nih. Tempat kerjanya kayak gini nih, dan memang recording sekali ya. Recording sekali. Itu memang maksudnya Mas Agi sendiri emang lebih sekarang ini lebih cenderung ngisi banyak waktu di recording, di memang sesi-sesi recording gini bareng teman-teman penyanyi atau mungkin musisi. Iya, aku juga banyak kerjaan studio juga Mas Satrio. Aku sebenarnya masih terima mixing gitu. Cuman kan tadi papa bilang nggak bisa ngalahin dia mixing berapa ratus lagu. Tapi memang benar. Benar. Karena kalau saya ternyata benar kan? Iya, benar. Kalau saya tuh kupingnya gampang capek. Kupingnya. Katanya ibu sih gara-gara pas 7 tahun tuh sering duduk di air. Kalau berenang tuh sering nyelam. Terus duduk di lantai sampai dibawa ke THT gitu-gitu, Mas. Sekarang tuh saya kalau ke DSS acara aja pakai earplug, karena kalau dengar lebih dari 3 jam pasti udah panas ya, panas. Itu benar, secara teknikal benar. Tapi kalau efisiensi memang nggak bisa dikalahin sih papa. Berarti ini terbukti ya. Di titik ini berarti memang Mas Agi nggak bisa mengalahkan Mas Doni sih. Tapi saya simbiosis. Akhirnya saya belajar mastering. Gitu. Biar papa yang mixing, saya yang mastering. Jadi kita udah sering kerja sama gitu. Karena kalau mastering nggak secapek mixing gitu. Bagi-bagi lapak lah. Bagi-bagi lapak. Biar bisa dapat porsinya masing-masing. Tapi ini menarik karena kalau saya lihat di sini setupnya juga udah bukan sekedar studio rumah biasa. Ini udah mahal juga nih. Ini belajar ini atau mungkin punya referensi dari mana kok bisa sampai akhirnya kepikiran mau punya gini deh. Dari mana nih? Kalau belajar sih sebenarnya lihat-lihat dulu ya selain papa juga punya banyak alat. Zaman aku kecil sering lihat majalah juga, Mas. Aku tuh sering beli majalah Audio Pro. Zaman SMA. Terus juga audio teknologi langganan digital tuh dari Australia. Itu sering lihat aja gitu rak-rak. Tapi nggak pernah tahu itu apa sampai akhirnya pas internet udah mulai modern di 2010-an. Searching, ternyata ini preamp, ternyata ini EQ, ini ternyata kompresor. Terus kenapa sih studio udah bagus banget,
udah NIF, udah SSL, tapi pilihan preamp masih banyak, masih ada Universal Audio, masih ada Millenia. Itu ternyata obrolan preamp aja tuh ngobrol sama teman bisa sampai seharian gitu. Saya punya teman si Dimas Pradipta Cimeng. Kalau udah masuk rumahnya Cimeng tuh, ngobrolin preamp bisa 9 jam kali Mas. Dia tuh bisa, lu kalau bounce mixing malam aja karena listriknya perumahan lagi nggak kepake, lebih bersih. Ngobrol sama dia tuh bisa kayak gitu. Iya. Sampai seteknis itu ya. Itu kalau sama dia tuh si Cimeng tuh. Tapi dia top banget sih. Saya juga salut. Halo Meng kalau nonton. Nanti boleh di itu tuh Mas. Perlu nggak ya kita ngobrol sama dia ya? Perlu dong. Dia gas tuh. Tolong bantu lah. Wah, kalau udah ngobrol sama dia nggak ada berhentinya lah. Tolong ya Mas. Kalau boleh Mas. Kali aja. Ya udah, jadi akhirnya temenannya mulai ketemu tuh yang satu frekuensi gitu ya. Mulai ketemu Dimas, dulu kuliah juga banyak teman saya, ada Satrio, terus sekarang ada Satrio satu ini, ada Bayu Perkasa yang sekarang di Lomba Sihir juga, dan mulai sefrekuensi ternyata ngulik audio tuh besar banget ya, banget gitu. Jadi kayak kita tuh selalu merasa tiap hari tuh obrolan kita mikro gitu, ternyata makronya masih jauh banget gitu. Tapi gini, sebagai penerus mungkin nantinya juga bisa menggantikan Papa 100% karena Papa pasti kan akan pensiun, akan pengen ngelihat bahwa ini yang udah dibangun selama ini anaknya bisa jalanin. Peralihan, ada yang namanya peralihan dari bapak ke anak. Ini juga peralihan mengenai kenyamanan kali ya kan. Nggak semua, bisa jadi nggak semua temennya Papa juga pasti nyaman juga sama Mas Agi. Nggak semua klien-kliennya juga pasti nyaman juga. Ini struggle nggak buat lo? Jujur struggle banget karena walaupun anak dan bapak sifat juga pasti beda, sifat dan sikap pasti beda. Tapi kalau udah dalam profesionalisme bisnis, baik-baiknya kan mesti kita bawa Mas, semuanya, semua kebaikannya. Dan itu yang struggle yang persis Mas Satrio bilang gitu, kayak mungkin ada temannya papa yang asik banget gitu. Bagi papa tapi sama saya nggak nyambung, itu kan jujur harus menyesuaikan kan, menyesuaikan karena kan namanya juga klien gitu ya. Tapi mungkin kalau dari saya sendiri sama papa pun juga belum tentu itu. Jadi kalau masalah transisi atau penerusan, emang masih saling melengkapi Mas gitu, masih saling melengkapi karena banyak sikap saya yang ternyata bagi Papa kurang cocok, tapi ada juga yang saya ngerasa bahwa decision dia yang saya masih bisa sempurnakan gitu. Jadi karena masih terlibat juga sampai sekarang masih saling melengkapi aja sih. Gitu. Tapi itu masih menjadi ini juga ya, maksudnya ya ya sekalipun jatuhnya memang nggak masalah sih, cuma problem kecil lah ya. Betul. Transisi ini. Transisi masih lebih sekarang berarti lebih ngomongin job deh. Ini sumber masih banyak dari mana nih? Atau mungkin sudah imbang? Oh, saya udah bisa. Maksudnya klien itu masih udah memang udah punya klien tetap, memang dibawa sendiri tanpa ada ini dulu klien Papa tolong kamu pegang nggak? Gimana sekarang? Masih sama. Selain dari Papa, dari saya, kakak juga ada kenalan relasi banyak gitu. Jadi emang ini family network banget yang dikelola. Tapi extra effort yang saya coba lakuin yang mungkin Papa bukan nggak mampu ya, karena eranya beda nih. Zaman sekarang kan Instagram, sosmed harus lebih gercep ya gitu. Saya sekarang tuh senengannya kalau lihat explore Instagram festival apa, langsung saya DM. Boleh minta kontak produksinya. Serius? Iya. Boleh minta kontak orang soundnya atau apa, udah ada soundnya belum? Akhirnya iya pernah kayak gitu. Gerilya itu namanya. Gerilya. Karena itu ajarannya Papa juga. Cuman Papa dengan caranya sendiri ya. Kalau Papa kan mungkin lihat sana masih ada kenalan zaman dulu ya, kan nggak pakai sosmed. Kalau saya udah gitu kerjaannya suka nge-search festival hashtag di refresh gitu. Terus nanti kan kalau namanya algoritma Instagram suka muncul kan. TikTok gitu FYP. Muncul lah apa nih now playing gitu. Now playing terus nanya-nanya teman-teman ternyata ada jalur nih. Ada jalur. Dan dulu ternyata pakai sama sound system ini, tapi sekarang pitching lagi gitu. Jadi selalu menyebut itu dari digital dan itu cepat gitu. Dan tentunya kalau klien yang udah existing memang harus kita maintain aja sih. Itu sih normal ya. Cuman yang itu yang seru sih Mas. Gitu, yang seru gitu. Dan kalau yang itu banyak yang ditolak gitu. Maksudnya bukan ditolak ya, karena
mungkin acaranya udah publish, soundnya udah ada, tapi karena kita meninggalkan jejak, bukannya mendoakan yang jelek-jelek, tapi kan in the future siapa yang tahu klien tersebut mau mencari alternatif, jadi udah ada kontak kita. Gitu. At least sudah ada, mereka tahu lah itu notice, oh ada ini ternyata. Betul. Oke, tapi gini, tarik mundur sedikit di waktu pas perjalanan Mas Agi belajar mengenai ya pro audio, recording dan sebagainya. Ini tadi masuknya SAE gitu loh. Ya. Sedangkan pasti diajarin sama papa. Betul. Papa ini kan belajarnya apa yang ada di lapangan, dia belajar saat itu juga. Ya. Suka debat kan? Suka debat kan? Papa nyebutnya learning by doing. Learning by doing. Iya, dulu nyebutnya itu. Sebenarnya enggak, Mas. Enggak. Sama sekali enggak berdebat karena sekali lagi yang tadi saya bilang di awal, saya beruntung banget karena itu saling melengkapi gitu. Saya itu formalnya dapat semua. Formal education, ngomongin audio dari mulai suara tuh apa sih? Suara tuh adalah angin, bla bla bla, itu dapat semua dari nol banget. Terus habis itu mulai ke EQ aja bisa sampai satu matkul sendiri gitu ya. Ya kan? Saya cuman ketika kita udah ngerti nih praktekinnya di mana ya. Nah, itu baru privilege saya jadi anaknya papa gitu. Situ. Dan juga yang mungkin pada masa itu, karena kan sekarang saya juga udah ngajar di SAE tuh, saya bisa menerapkan apa yang papa ajarkan gitu ngajar di SAE. Sekarang ngajar juga. Sakti juga bapak ini. Sakti juga. Nah, dulu tuh yang nggak diajarin attitude kali Mas ya. Attitude seorang sound engineer, efisiensi, waktu gitu. Maaf, zaman dulu saya masih udah ngerti pada masanya soundcheck dikasih 60 menit tapi 180 menit belum kelar sebuah band gitu. Itu sering terjadi gitu, dan IO-nya atau stage manajernya nggak enak gitu, karena band besar untuk menyetop gitu, padahal kita udah mau open gate, itu sering gitu. Tapi kalau papa dikasih waktu 30 menit, hajar 30 menit, kelar gitu, udah selesai waktunya. Nah itu yang nggak diajarin di kampus dulu. Gitu. Ya, tapi itu kan harus praktek juga. Betul. Harus praktek, harus punya kesempatan untuk bisa, oh ya memang. Ngebalas nggak pakai band. Ngebalas nggak pakai band. Ngebalas nggak pakai band. Dulu yang si Portnoy, Sheehan, McAlpin, Sherinian tuh, itu kan bandnya nggak datang pas soundcheck kan. Karena mereka landing kayaknya siang. Malamnya langsung manggung. Akhirnya ya cuma check line aja, dipukulin sama kru kita, sama kru DSS. Kick, snare, terus gitar dicek line-nya. Bassnya juga kan dibawa Billy Sheehan kan, nggak mungkin dititipin kru kita kan. Betul. Itu juga coba dicekin line-nya aja pakai 58, dicolok ke dia, halo aman, itu langsung main. Emang agak beda sih. Emang agak beda. Kita tuh kalau di festival nyebutnya korbannya berapa lagu, itu kan nggak soundcheck kan. Oh ya. Biasanya 2-3 lagu lah. Saya dulu gini, gue dulu waktu SMA tuh main musik Mas. Dan gue sering banget ikut kayak ada biasanya waktu itu yang gue ingat adalah Ahmad Dhani jadi band utamanya, terus band gue masuk buat band pembuka. Itu pride banget loh. Pride banget. Pasti. Gue nggak tahu. Setelah di sini gue baru tahu. Ternyata yang kita mainin adalah waktu check sound untuk para sound engineer. Itu ternyata waktu check soundnya mereka, dan setelah gue tahu kayak oh iya, pantesan gitu. Ternyata waktu check sound, karena kan tapi penontonnya tahu dong maksudnya. Rame bos. Rame. Pemain gitar gue lewat aja udah gitu. Iya, kita mikirnya wah gila, main bangga kapan lagi kayak gini. Setelah saya tahu sekarang, ya agak cukup malu sih. Ternyata waktu itu saya cuma cek sound ternyata. Jadiin bahan ya. Jadiin bahan. Daripada mereka harus ngorbanin lagunya si bandnya Ahmad Dhani kan. Mendingan panggil band satu, suruh main biar Ahmad Dhaninya udah perfect. Udah perfect. Udah tinggal dikit-dikit lah ya. Oke, dalam membangun sistem untuk ya konser atau mungkin sistem apapun, pasti selalu berunding bareng papa juga ya? Yes, pasti. Nah ini dia nih, gue seneng nih kalau dibahas sistem. Ini kalau ngomongin sistem, kadang suka ada timbul cekcok nggak sih, atau mungkin sedikit debat aja kayak nggak bisa apa nggak gini karena pertimbangannya gini, gitu ada nggak sih? Nggak pernah debat yang sampai major sih. Cuman paling kalau saya tuh nggak tahu kenapa saya tuh lebih seneng speakernya lebih banyak daripada pas-pasan. Gitu, misalkan kayak harusnya nih Istora cuma 12 gitu ya, box. Cuma kalau saya dikasih kuasa, kayak saya akan masang 16 deh. 16. Karena saya merasa headroom itu lebih baik ada headroom daripada headroomnya segitu aja.
gitu. Tapi itu doang sih. Maksudnya selain itu udah jarang gitu. Udah jarang. Cuman kan yang jadi perdebatan biasanya bukan masalah kemauan kita buat masang 16. Tapi kan di hari itu ada cara lain juga. Oh, barang harus ke tempat lain. Iya. Tapi itu aja sih. Kalau misalkan sistem nggak, biasanya bahkan sampai sekarang kerja sama. Kalau misalkan lagi sibuk banget, biasanya papa ngurusin plotting PA berapa, saya biasanya fokus di channel list sama riders backline. Oh, oke. Gitu. Jadi kerjasamanya gitu, jadi enak sih. Karena kan kalau udah festival, satu hari 6 band gitu, kali 3 hari, backline-nya sekian, channel list-nya sekian, harus nyiapin subsnack-nya berapa. Sekarang papa mikirin PA-nya mau pakai berapa sub-nya apa. Jadi masih saling bersatu. Masih saling nggak bersatu. begitu begini. Iya. Betul. Masih saling bersatu. Tapi dari segi taste mixing, Ya. antara Mas Agi dan Mas Doni juga, ini sama atau gimana nih? Maksudnya Kayak beda deh. beda jauh. Kalau Mas Agi lebih ke apa sebetulnya? Kalau Saya lebih dalam mixingan lu tuh, lu lebih cenderung menonjolkan apanya mungkin? mungkin nyebutnya, kalau aku lebih senangnya lebih warm Warm. gitu. Oke. Tapi kalau mixingan papa tuh semua tentang transient, Semua tentang energi, transient. Oke. energi. Jadi punch, Oke. attack, energi. Jadi kalau udah papa mixing cockpit, God Bless tuh seru banget nontonnya gitu. Oh. Cuman memang itu setelah kelar God Bless seru banget. Cuma setelah konser saya pasti nging banget kupingnya. Oke. Gitu. Kalau saya, karena yang tadi saya nggak sekuat papa kupingnya gitu. Oh, Gitu. oke. Cuman oke. kalau maksudnya kalau udah mixing rock gitu, mixing sesuatu yang kenceng, yang clarity gitu, itu Ya. top sih. Top Gitu. ya. Oh, Tapi ini- kalau papa, yang maksudnya orang banyak nggak tahu tuh efisiensi waktu, Mas. Nggak usah soundcheck, nggak usah soundcheck, nggak apa-apa. serius? Iya. Yang lain tuh berlomba naruh di riders, minta soundcheck 2 jam, 3 jam, papa mah nggak usah. Agak lain. Agak lain. Santai aja, nggak usah soundcheck, ya udahlah, cek satu-satu aja. 4 lagu. Ya kita nggak tahu, mungkin juga Mas Doni mungkin punya kerjaan sampingan pesulap. Kita nggak bisa jadi kan. Nah. Jadi kayak sep, aman pokoknya. Iya. Itu ada satu channel yang aku lupa EQ-nya on. Ada satu Satu channel channel EQ-nya lupa on. Maksudnya channel. udah di EQ, tapi lupa di on di situ ya. Jadi masih off gitu kan. Duduk satu beda kan. Rupanya. Jadi kita EQ nggak pakai bunyi, Bo. Yang satu masih off. Sorry. Jangan ngomong. Waduh, tapi maksudnya emang sampai ya memang di luar dari jam terbang ya. Cuma Ya. menurut gue, saya pernah sejago-jagonya Rebel Hussein mungkin nggak tahu berani apa enggak. Berani ya, karena waktu itu yang paling parah di ceritanya Mas Nabil adalah Dream Theater. Dan itu cuma punya waktu beberapa menit Ya. untuk itu juga jatuhnya bukan Jackson ya. Cuma di era sekarang beda kali ya sama papa. Sekarang tuh udah zamannya show file. Oh iya. Iya kan? Ya, sekarang mixer mungkin yang paling kayak kacang di Jakarta CL gitu ya. Hampir semua rental ada. Betul. Jadi selama kita punya show file CL, Show file. colok, soft patch, recall, beranilah gitu. Paling korban cuma sampai ref doang gitu, cuma adjusting dikit-dikit. Adjusting dikit. Oh, kalau dulu papa kan belum ada show file. Mixernya kadang-kadang iLive, kadang-kadang venue, kadang-kadang gitu. Agak lain sih. Emang agak lain sih kalau itu sih. Tapi jadinya ke bawah juga Mas ke saya. Jadi kayak saya nih kalau ngeband sama band saya yang sekarang nih Rahara gitu. Nekat. Kalau soundcheck tuh cepet banget sampai IO tuh bingung. Oh udah Mas. Oh, Oh udah, ya emang udah gitu. Ya, Kan saya cuma dikasih setengah jam. Udah cek semua kok gitu. Anak-anak band juga, lu yakin nggak mau nyoba lagi? Enggak, udah aman gitu. Oke, sekarang gue pengen minta bocoran sedikit. Biasanya kalau misalkan lagi mau cek sound, Ya. bilanglah rentalnya nggak ada SSD. Ya. Kan namanya kan bawa artis kan nggak Betul. selalu mungkin rentalnya bisa ketemu rental lain. Kalau sebagai seorang Agi datang disuruh cek sound, pertama kali yang akan lu cek apa? PA dulu. PA. Pasti. Ini PA ini mau ngomongin tentang apa nih? Maksudnya routing sistemnya atau apanya? Karena bukan kerja di situ jadi suaranya aja kayak gimana. Oh, oke. Ngetes putar lagu dulu tuh. berarti. Putar lagu. Putar lagu. oke. Gitu. Paling kalau ada, ya semoga terpasang dengan baik. Oke. Paling cuma adjusting tonal aja dikit-dikit. Tonality, Ya, ya. upload grafik EQ. Kalau udah mendekati, langsung cek line. Langsung cek line. Ya, cek line. Kalau udah beres satu lagu juga udah kelar. Gitu. Udah gitu aja berarti. Udah gitu aja.
Simple ya. Karena emang soundcheck kayak begitu gitu. Kalau mau latihan di studio rehearsal aja. Itu ada tuh nggak tahu tuh band mana tuh yang datang disuruh soundcheck tapi kayak 3 lagu gitu tapi kayak ulang-ulang gitu kayak. Ada sih cuma nggak tahu siapa. Mungkin di Konoha kalau nggak salah benar di Konoha. Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia tuh kalau bisa semua band tuh datang taruh alat turun lagi gitu. Jadi langsung main. Tapi Mas Agi dalam pengalaman lu selama di DSS membawa DSS pengalaman yang paling lu ingat entah itu pahit entah itu bahagia tapi kalau bisa pahit sih. Pahit dulu ya. Yang pahit dulu. Jadi entah itu di venue-nya kenapa atau mungkin wah susah deh intinya deh. Sebenarnya bukan pahit sih. Gue lebih menganggap ini tuh pelajaran berharga banget. Contohnya apa? Gue baru masuk SAE, masih semester 1, belum ngerti audio secara full. Tapi gue memimpin DSS ngurusin Justin Bieber. Di SICC karena papa juga lagi sibuk waktu itu. Oh, itu lama, tahun berapa tuh? Tahun 2007, bukan? 12 ya, 12 gitu. Karena papa lagi ada acara, pokoknya DSS lagi ada 3 tempat, papa nggak bisa ke sana juga. Lu ngurusin Justin Bieber? Justin Bieber. Dan itu gue modal Inggris IELTS tinggi aja, Mas. Iya. Gitu. Singlish. Itu dari mulai jadi ya aku nggak mau nyebut orang, cuman ada miskom sedikit waktu itu bahwa si Justin Bieber tuh nggak menerima count riders yang DSS kirim. Kan band tuh ngirim riders ke kita, kita bikin match list. Jadi apa yang kamu minta, apa yang DSS ada. Mintanya venue profile, mixer venue. Nah dia mintanya Shure ULXP zaman itu ya. Kita ada Sennheiser. Gitu. Nggak apa-apa, kita counter aja. Cuman kan biasanya nanti email-emailan we still need the Shure gitu, please provide the Shure gitu-gitu kan biasanya masih memaksakan. Cuman sampai hari H tuh nggak ada kabar bahwa dia masih memaksakan Shure. Gitu. Itu satu hal dan hal lainnya gitu. Cuman pada saat itu gue masih 18 tahun belum ngerti apa-apa tapi apa namanya? Dengan pride-nya 18 tahun itu boleh-boleh ngumpulin ke gue kenapa nggak ada Shure-nya gitu. Terus gue kayak ya karena emang saya udah email kenapa nggak balas? Gue balasnya gitu. Akhirnya last minute nyewa ke Mas Pohan. Kalau nggak salah karena dia ada Shure ULX. Sebenarnya kalau misalkan emang dia memaksakan kita bisa nyari Mas. Itu nggak masalah. Itu namanya kan negosiasi riders ya. Tapi selama mau pakai barang kita ya kita usahakan dulu gitu. Tapi mereka benar-benar menyadari bahwa memang mereka nggak respon email. Ya aku nggak tahu siapa yang drop the ball pada waktu itu. Cuman intinya biasanya kalau kita ngasih counter nanti dia akan ngirim nih. Oke, everything looks good kecuali please provide the Shure bla 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 gitu. Aku expect itu waktu itu. Cuman dia nggak ada barang jadi ya kita pede-pede datang gitu. Dan juga banyak hal lainnya karena waktu itu tuh Justin Bieber tuh 2 hari sebelumnya main di Shanghai kalau nggak salah deh. Krunya tuh pada capek, bad mood, flightnya jauh kan, gitu-gitu. Jadi itu nyerapin aja semua waktu itu. Tapi ya saya masih nggak ngerti channelis Mas itu. Yang ngerti anak-anak DSS gitu. Saya coba di situ mewakili DSS sebagai perwakilan DSS penjebatan karena saya juga cukup bisa bahasa Inggris pada waktu itu. Ya, itu pengalaman seru sih. Cuman kalau dipikir-pikir stres juga. Tapi waktu itu saya nekat aja ya udah emang email. Semprot dong berarti dong. Semprot banget. Semprot banget. Gila belum itu pengalaman awal. Itu pengalaman awal disemprotnya sama engineer bule lagi. Iya, sama krunya. Tapi sekarang temenan Facebook. Ya. Karena biasanya beberapa cerita bahkan sampai ada yang dianjing-anjingin loh. Oh pasti. Bule sampai kayak. Saya pernah menyaksikan itu tapi nggak ke saya ya. Ke stage management. Itu pernah gitu. Tapi setelah itu dia minta maaf di email. Maksudnya siapa sih ini? Oh, dari artis lain. Artis lain dari luar? Dari luar juga. Matilah. Gitu. Kenapa waktu itu masalah? Nah itu biasanya yang kita sebel kalau udah terjadi seperti itu tapi bukan sepenuhnya salah kita Mas gitu. Waktu itu tuh yang si artis itu marah-marah ke stage management itu hanya karena kita tuh main 2 tempat kalau nggak salah. Main 2 tempat dan yang salah satu tuh acara wedding anniversary atau wedding ya waktu itu ya. Wedding. Kalau wedding kan namanya wedding, ya ada orang dekor cetok-cetok, barang panggung belum jadi, gitu. Tapi dia memaksakan H-1 mau soundcheck. Padahal udah dibilang nggak keburu, soundcheck tuh pasti hari H pagi. Seenggaknya H-1 cuma cek PA bisa. Gitu. Cuman dia marah-marah, gitu. Cuman kan namanya wedding mau gimana? Yang punya hajat aja udah bilang yang hari H pagi gitu. Dimarah-marahin, keluar semua zoo language. Nah, mati. Dan saya di situ
ya kayak kasihan aja gitu. Cuman pada abis itu dia minta maaf sih gitu. Lewat email secara resmi. Wah, tapi memang pengalaman kayak gitu sih emang paling nggak terlupakan sih pasti. Betul. Tapi pernah nggak ngalamin pengalaman teknis yang sampai bikin lo kalang kabut banget mungkin? Entah kelistrikan, entah apa mungkin. Kalang kabut, alhamdulillah belum mas. Pernah sih, cuman gue nggak di situ ya. Wah, jangan kalau gitu. Jangan, soalnya maksudnya supaya ini kan setiap pengalaman itu gue percaya bahwa orang yang sama kerja di industri yang sama memiliki pengalaman yang berbeda. Bahkan di band atau nggak di acara yang sama deh. Bilanglah lu ketemu siapa sama-sama disenkronize. Tapi kalau pas cerita di panggung yang sama, tapi pengalamannya bisa beda gitu. Pengalaman bisa beda. Jadi makanya ini kan jadi menarik gitu loh untuk memang kita bisa share sama netizen semua yang memang mungkin ada yang lucu sih kemarin, cuman saya nggak akan nyebut merek dan tempat ya. Oke. Jadi saya mixingin band teman di sebuah festival di Jakarta. Udah soundcheck, saya menggunakan fitur pluginnya lah di konsol itu. Oke. Cuman ini saya nggak menyalahkan konsol karena emang bukan salahnya konsol. Kayaknya ada sesuatu yang copot atau apa kali ya. Pas mau manggung, semua yang kena plugin nggak ada suaranya mas. Mati. Aneh itu anomali banget. Saya pertama kali itu. Akhirnya saya 1 menit sebelum show mulai saya copotin semua pluginnya. Manggung, tapi suaranya kentang banget. Karena kan kompresornya di situ, EQ-nya di situ. Gitu. Ada beberapa reverb juga, efek-efek. Pakai plugin di situ. Jadi semua yang terproses plugin tuh suaranya mati. Gitu. Itu lucu aja sih. Nah, cuma ngomongin ini yang pluginnya on board berarti dia. Plugin di dalam digital. Plugin digital. Tapi bukan, akhirnya saya udah tahu kenapa dan itu bukan masalah salah sih. Brandnya enggak gitu, cuman emang ada sedikit yang enggak kepencet aja kayaknya dari si patching si ininya ya. Itu lucu banget, jadi pas jreng gitu soundnya kok gini. Jadi agak beda ya. Apa yang kurang? Beda ya. Terus manajernya ngeliatin gue, ya, mixingan lo aman gitu kan. Bentar ya. Itu lagi gitu. Tapi emang apalagi kalau di era digital karena mixer digital ini bahkan ada yang memang beberapa ini pernah bro. Pernah. Jadi ada ini di gereja. Di gereja manajer gue juga bakal disebut merek. Karena cerita-cerita gitu. Gue mau ketawa. Beli mixernya baru bro. Baru unboxing lah ya. Udah dipakai buat di gereja. Itu buat yang baru tuh buat FOH, lalu ada monitor pakai M32. Pakai M32. Dua ibadah itu mixer FOH mati. Ya Allah. Mati semati-matinya. Mati. Jadi yang terjadi adalah apa? Tarikan mixingan monitor. jadi FOH-nya cabut, colok masuk ke monitor, masuk ke mixer M32. Masuk ke M32. Langsung gue denger ceritanya aja gila kalau gue di posisi itu ya. Ada baiknya gue pulang. Ada baiknya saya pulang. Sekarang ini udah ini dahsyat deh. Karena gue yakin semua orang gak akan pernah mau mengerti sound engineer. Semua orang gak akan pernah mau mengerti. Mau itu barangnya yang salah. Betul. Mau itu ternyata patchingannya yang salah. Yang ditimbuk FOH-nya. Yang ditimbuk siapa yang berdiri depan FOH detik itu pokoknya. Kemarin kita di festival mas. Festival ada Miskom Rundown. Saya juga nggak nyebut festival tapi tau lah. Festival Miskom Rundown doang nih. Ada sebuah performer yang harusnya main jam 10 tapi jam 9 udah dimainin. Karena izin polisian lah. Jadi kan yang menantikan band itu jam 10 datang udah nggak main kan. Kecewa dong. Yang dilempar FOH juga. Mati bang. Iya itu. Pusing kan. Padahal kan ngebikin rundown siapa? Polisinya juga nggak ada di FOH ya kan. Itu emang gila sih. Tapi Oke, Mas, tapi untuk di DSS sendiri, kalau untuk di DSS sendiri, selain sering ngebantu Papa juga dalam konser, in charge lainnya ada nggak sih? Kayak contoh, mungkin lu sekarang di DSS mungkin bagian nerima mixingan recording juga nerima kan? Masih nerima. Bikin lagu gitu. Sangat bisa. Maksudnya ini bukan cuma buat mixing live yang dilempar ke sini. Kebetulan sebenarnya ya bikin musik dibilang nge-produce juga sih, nge-produce musik juga, cuman memang bukan pekerjaan primary gitu ya. Cuman di luar mungkin di luar DSS juga masih nerima freelance juga sih Mas kadang-kadang. Karena masih sering ngikut serunya. Bukan itu bahasanya My Papers tuh. Kalau udah ketemu saya di FOH nih sama band lain, diginin
udah DSS masih kurang loh ya. Selalu tuh, udah DSS masih kurang loh ya. Itu tuh. Siapa tuh bosnya tuh? Itu kalau bosnya sih, kalau ketemu saya asik. Ada loh ini bosnya asik, bawaannya yang suka gituin saya tuh. Gitu. Oke, Mas Agi, ini kan tadi kita udah sharing-sharing sedikit, sharing-sharing sedikit pengalaman. Gua nggak bakal mau cerita banyak karena, again Mas Agi menempuh jalur formal, yang mana gua rasa jalurnya bisa dibilang benar dan lu tuh paket komplit. Lu tuh adalah tamu sempurna dalam segi pengalaman. Karena apa? Karena gini, rata-rata orang yang datang punya basic, nggak punya kesempatan untuk menerapkan. Atau enggak, dia punya kesempatan untuk menerapkan, nggak punya basic. Betul. Tapi lu ini dapat benar-benar yang namanya privilege. Makanya tadi gue tanya di awal, untuk posisi kayak lu yang punya banyak privilege, edukasi dapat, bisa langsung terjun. Lu malas apa enggak tadi? Makanya gue nanya gitu, karena biasanya kecenderungannya orang yang memang ya udah ada barang semua gini, boro-boro mau dipegang gitu. Bisa jadi dia cita-cita menjadi pilot ya apa, kan gue gak ngerti. Biasa aja kadang-kadang gitu loh, nggak sejalan sama apa yang udah dibangun sama orang tuanya. Tapi ternyata salut banget kalau misalkan sampai sekarang bener-bener punya hati yang sama, dan bahkan punya hobi yang sama. Udah gitu, yang kerennya lagi adalah yang gue lihat dari cerita tadi, ngeblend. Karena biasanya transisi itu ada yang namanya ego orang berikutnya yang meneruskan kayak enggak lah, itu kan zamannya yang itu kan zamannya mereka gitu loh. Betul. Pokoknya kalau gue yang pegang, gue harus rombak semuanya. Tapi ini enggak, ini masih tetap terjaga, respect banget. Ini yang gue mau ajak kali ini, gue minta izin untuk kita keliling. Boleh. Kita keliling. Oke, netizen semua, kita akan keliling di DSS untuk melihat semua barang-barang yang ada di tempat ini, dan nanti akan dijelaskan langsung sama Mas Agi. Gue bakal nanya pastinya. Boleh. Ini udah kayak museum sebetulnya. Jadi nikmatin aja, enjoy aja video kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga. Peace. Pro Media, we serve you better.